Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang terus Kau berikan untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau yang sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami. Kau yang ajarkan terus kami untuk bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Kau yang mengurapi kami semua. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk bisa fokus mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu ini bisa menjadi benih di dalam hidup kami yang akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus setiap firman-Mu, biarlah supaya tidak ada yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom, selamat pagi. Saya mau share tentang siapkan dirimu dan berjaga-jagalah. Dari akhir tahun, yang enggak ikut Zoom ya, yang tidak ikut Zoom saya mau tidak ikut Zoom Ibu Nani. Yang tidak ikut, saya mau tahu yang tidak ikut. Apa semua ikut? Hampir semua ikut ya. Kita diingatkan ya, saya diingatkan ini kembali. Di akhir tahun kita sudah ikut Zoom dan Tuhan memberikan peringatan lah, kurang lebih peringatan. Apa yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini. Oke, next. Ini sekilas saja. Ya, di firman-Nya di Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, Tuhan sudah memperingatkan ya, mungkin ya, mengingatkan kalau tahun ini kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita akan menghadapi serigala-serigala, saudara. Ya. Nah, serigala-serigala ini Tuhan katakan ya macam-macam. Bisa itu di dalam ekonomi kita, di dalam bisnis kita, waktu kita berbisnis kita bertemu dengan orang-orang yang bisnis dengan kita, itu juga kita harus hati-hati kalau bikin perjanjian bisnis, kita harus tanya Tuhan. Ya, ini emang yang dari Tuhan atau bukan. Kalau salah kita bisa diterkam sama serigala ini. Nah, atau juga serigala itu bisa berupa ketika kita di dalam pelayanan. Ya, mungkin satu sama lain kita bisa menggesek satu sama lain. Ya, kita akan mengalami mungkin hal-hal yang mungkin tidak enak buat kita di dalam pelayanan. Ya, tapi emang itu adalah sudah Tuhan katakan itu adalah serigala yang harus kita hadapi, mau nggak mau kan ya. Nah, banyak selain itu juga kesehatan kita juga, sakit penyakit itu juga bisa serigala dalam hidup kita. Nah, di situ juga Tuhan katakan dikasih senjata-senjata. Nanti mungkin kalau yang belum pernah dengar bisa nge-review lagi senjata-senjata yang Tuhan berikan, hikmat, penguasaan diri, takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik waktu saya baca lagi, dengerin lagi, yang terakhir Tuhan ngomong, tapi tahun 2024 ini Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya, adalah tahun kemenangan bagi kita semua. Walaupun kita nanti akan menghadapi serigala-serigala apapun juga, nah Tuhan tapi ngomong bahwa tahun 2024 ini adalah tahun kemenangan bagi kita semua. Jadi ada jaminan tuh dari Tuhan. Nah, tapi tetap kita sudah diperingatkan, diingatkan, ya kita harus bersiap dan berjaga-jaga, saudara. Ya, nah, waktu tanggal 12 kemarin kita dilantik sebagai warrior. Ya, next. Nah, warrior ini kan prajurit, pejuang atau pahlawan. Nah, waktu dilantik itu kita semua seneng lah, sukacita karena apalagi kita di sini dilantik sebagai pejuang atau prajuritnya Tuhan. Nah, tapi saya merenungkan, saudara, kita dilantik sebagai prajurit atau pejuang berarti kita harus berperang dong. Kita bukan orang yang sesudah dilantik kita seneng dan diam saja, benar nggak? Berarti harus ada yang kita perjuangkan, harus ada yang kita perangi, ya sampai kita benar-benar menjadi prajurit atau warriornya Tuhan. Kita sudah dilantik. Nah, karena biasanya kita dilantik setelah, ya kalau orang disebut pahlawan kan kalau yang sekuler ketika, ya di sini sebutin ya,
Pahlawan adalah sebutan bagi mereka yang sangat berjasa bagi bangsa dan negaranya. Pahlawan tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga, namun juga rela mengorbankan nyawanya demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau yang disekulerkan, orang bisa disebut pahlawan setelah dia berjuang, setelah dia berperang, setelah dia memenangkan, atau mungkin juga sampai dia meninggal juga, walaupun dia meninggal. Tapi karena dia mengorbankan seluruh hidupnya, dia mengerjakan sesuatu baru disebut pahlawan. Nah, tapi waktu ini kemarin saya renungin, tapi saya kok kayak belum merasa perang, kok udah dilantik sama Tuhan. Ya, saya merasa ini juga sebagai apa ya, sebagai satu tanda peringatan Tuhan mengingatkan juga. Yang kedua, ya kita akan menghadapi sesuatu yang kita belum tahu perangnya dengan apa. Ya, kalau waktu zaman Belanda mungkin orang yang perang tahu, oh musuhnya kira-kira ada di sini, diintai dulu, kira-kira saya dengan berapa orang, saya hitung, saya bisa menang nggak dengan musuh yang ada di sana. Dia senjatanya pakai apa? Saya harus pakai apa? Saya harus pikirin strategi bagaimana bisa mengalahkan kan. Nah ini kalau kita disuruh Tuhan, ya sudah dilantik menjadi prajurit pahlawannya Tuhan, kita mau perangnya lawan siapa saudara? Kepikir belum? Kapan waktu perangnya? Nggak tahu. Ya, apa yang diperangi? Juga nggak tahu. Ya, tapi dari yang Tuhan sudah katakan dari akhir tahun itu kita sudah tahu bahwa ya kurang lebih bagaimana yang harus kita perangi, yang harus kita lawan selain serigala-serigala itu juga ya kehidupan kita sehari-hari. Ya, Tuhan sudah melantik kita sebagai pahlawannya, pejuangnya. Saya percaya Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Ya. Nah waktu saya renungin ya Tuhan ingetin tentang, saya kan suka naik sepeda. 2 tahun yang lalu mungkin saya dan teman-teman mau pergi ke Semarang naik sepeda gitu kan. Nah kalau saya mau pergi ke Semarang naik sepeda kurang lebih 230 kilo gitu, saya kan tidak akan pergi dengan, ya saya tidak bersiap-siap kan saudara. Saya harus latihan dulu, biasanya dikasih waktu sih sama teman-teman, kita mungkin 1-2 bulan, ditetapin waktunya, jadi kita sama-sama latihan dari 100, 150 dan sebagainya. Nah, ini kan kalau kayak mau touring sepeda gitu kan benar-benar kita siapin kan, siapin latihannya. Saya punya kurang lebih program lah, mungkin harus berapa ratus kilo. Ya biasanya kalau 250 kilo gitu, 200 kilo lebih, saya tidak perlu latihan sampai 200 kilo, 150 udah cukup, pasti kuat gitu. Nah, saya harus mempersiapkan diri, kenapa saudara? Karena saya bersama dengan teman-teman satu lebih muda, mereka ya umurnya lebih jauh, lebih kurus-kurus dan sebagainya. Saya harus mempersiapkan diri supaya saya kecepatan saya bisa ngikutin mereka. Ya, selain saya harus sampai, tujuan saya harus sampai, saya juga harus mempersiapkan diri saya benar-benar supaya saya bisa mengikuti kecepatan mereka. Ya. Kita biasa rata-rata lari di 35, kalau pergi begitu tuh 35 km per jam. Jadi saya tahu targetnya itu, karena kalau saya tidak mempersiapkan diri, kalau saya speednya tidak bisa ngikutin mereka, saya cepat capek. Saya tidak akan bisa sampai ke tujuan itu tuh, ke Semarang itu. Nah, ini kan kalau kayak saya naik sepeda gitu kan ada targetnya, ada waktunya, ada sesuatu yang dituju. Nah, waktu saya renungin, iya Tuhan ya mengangkat saya jadi prajurit pejuang, kan Tuhan gak ngomong apa-apa, maksudnya dalam arti yang saya mau hadepin apa, perangnya sama siapa, waktunya kapan, Tuhan kan gak ngomong kan. Ya belum kasih tahu, tapi Tuhan sudah kasih tahu kalau kita sudah dilantik menjadi prajuritnya Tuhan, pejuangnya Tuhan, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ada sesuatu yang harus kita perangi, ada sesuatu yang harus kita taklukkan saudara. Ya, Tuhan kasih itu bukan cuma untuk dilantik dan sudah kita diam-diam saja. Berarti kalau kita diam-diam saja kita melepaskan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita saudara. Nah, waktu saya renungkan ini, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, pasti Tuhan ingin kita mempersiapkan hidup kita semua secara yang rohani saudara. Kurang lebih pasti lebih ke yang rohani.
Ya mungkin kita bisa mempersiapkan hidup kita lebih untuk hal-hal yang jasmani. Kalau misal kita bisnis, kita berpikir lebih tentang bisnis dan sebagainya bisa. Nah tapi saya merasa Tuhan ingin kita sebagai prajuritnya Tuhan, kita mempersiapkan semua hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Ya oke, nomor 1. Nah ini yang saya rasakan, kita harus membangkitkan Roh Kudus yang ada di dalam kita dan penuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Ya, next kita baca ayatnya. Ada ya 3 sih, mungkin lebih banyak sih Roh Kudus, apa yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam hidup kita. Pertama Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus waktu Tuhan turun jadi manusia, dan Dia mengatakan bahwa Aku, Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain. Karena kalau waktu Tuhan Yesus di dunia cuma 1, tapi begitu Tuhan Yesus pergi naik ke surga, diberikan penolong yang lain. Kita yang percaya Yesus, kita diberi Roh Kudus, saudara. Amin. Ya, Roh Kudus ini adalah penolong dalam hidup kita. Ya, yang pertama. Oke, yang kedua, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kunya di sini adalah semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Jadi selain sebagai penolong, Roh Kudus juga yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ini penting sekali juga kita belajar mendengarkan suara Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kita di dalam menghadapi serigala-serigala, kita di dalam menghadapi peperangan-peperangan kita, penting sekali kita untuk bisa belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Saya juga masih belajar, ya saudara-saudara semua. Ini yang kita perlukan. Ya, kita perlu Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus yang memberitahu, mengajarkan hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus kita kerjakan. Oke, yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan kita menerima kuasa. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ya selain ini banyak sekali sih Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan dosa, yang akan menghibur kita, macam-macam ya banyak. Ini salah satunya 3 lah ya 3. Di dalam menghadapi serigala ini, di dalam menghadapi setiap peperangan-peperangan, ya apa yang harus kita perjuangkan, kita perlu Roh Kudus, saudara. Kita semua sudah dikasih Roh Kudus. Nah tapi Roh Kudus itu harus kita bangkitkan terus, dan biarlah hidup kita dipenuhi. Karena harus penuh, saudara, harus penuh, harus dipenuhi terus. Karena kalau tidak penuh Roh Kudus dalam hidup kita, daging kita ini pengennya nyeleweng terus, pengennya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Daging kita pengennya nyantai, daging kita pengennya melakukan dosa, daging kita pengennya yang enak-enak saja, saudara. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita susah, tidak mudah untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus itu, yaitu pribadi Tuhan sendiri, akan membuat kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, aku siapin ini, saya diingetin 2-3 tahun yang lalu, adik saya tuh masuk rumah sakit yang perempuan. Waktu itu yang kedua kalau nggak salah dia masuk rumah sakit. Jadi adik saya itu ada tiroid di sini, kanan atau kiri saya juga lupa, tiroid. Terus dia juga ada waktu itu tekanan darahnya tinggi. Jadi dia harus masuk rumah sakit. Nah, waktu hari itu saya nggak bisa datang. Jadi saya datang besoknya malam lah, kurang lebih jam 7-an saya ke sana. Dari infonya saya kan dikasih tahu kalau adik saya itu udah nggak sadarkan diri.
Jadi kalau sadar, kadang-kadang buka mata tapi ngebalik matanya tuh, kayak ngebalik. Nah waktu saya mau ke rumah sakit, saya diingetin Tuhan untuk bawa minyak, jadi saya bawa minyak, terus saya ke rumah sakit. Nah di sana ada suaminya dan ada sepupu dari suaminya, perempuannya. Nah, waktu saya datang ke sana, ayah adik saya lagi tiduran gitu ya tuh, kadang-kadang terus matanya ngebuka, kayak ngebalik gitu tuh. Suasananya udah nggak enak, suaminya udah kelihatan lah sedih dan sebagainya gitu. Nah saya ngobrol-ngobrol dan sebagainya, jadi udah agak kacau sih suaminya gitu, sedih gitu, ngelihatnya kan udah nggak sadar terus matanya terbalik-terbalik. Nah waktu beberapa lama saya ngobrol di depan, terus ngobrol di dalam. Nah waktu saya ngobrol di dalam, ya ini kan ranjangnya. Nah tiba-tiba adik saya itu bangun saudara, bukan bangun gimana. Jadi dari tidur langsung setengah gini, badannya itu setengah, dia kejang, tangannya begini, matanya ngebalik, begitu tuh. Jadi kayak begitu tuh, setengah. Itu suaminya langsung nangis lah, histeris, jatuh di bawah, teriak-teriak dan sebagainya. Si sepupunya itu manggil suster dan dokter. Nah, tapi saya nggak tahu waktu itu saya di hati kayak, wah roh kematian, roh maut gitu. Saya bisa dengan tenang sekali waktu itu saya ambil minyak urapan, minyak yang dari taman itu saya pakai di sini. Saya doakan istri adik saya itu, nggak kencang saudara, nggak dalam nama Yesus, nggak, saya pelan waktu itu. Kan suster juga udah pada datang, saya doain dalam nama Yesus, perintahkan kau setiap roh maut, roh kematian keluar, roh kematian keluar, roh kematian keluar. Berapa kali saya doain, akhirnya adik saya tuh tenang, diem, mungkin sekitar seperempat jam, udah secara medis yang yang untuk jantung dan sebagainya udah mulai bagus gitu. Kurang lebih seperempat jam atau setengah jam, akhirnya dia sadar, benar-benar sadar, bisa ngobrol lagi. Saya tuh puji Tuhan, kata saya tuh ya, aduh. Waktu itu juga yang sepupunya sama adik ipar saya itu ngomong, kok bisa tenang pisan. Iya waktu itu saya enggak terganggu sama sekali, saya benar-benar ada damai sejahtera dari Tuhan waktu ngedoain. Itu sih benar-benar sebenarnya sih udah suasananya udah kacau lah. Ya adik ipar saya udah nangis-nangis di lantai saudara, udah teriak-teriak kayak gitu yang ini ya. Tapi saya bisa tenang, ada damai sejahtera sama sekali. Saya tahu itu Tuhan ya, ada Roh Kudus yang yang kasih damai sejahtera, ada Roh Kudus yang ngebimbing, yang ngasih tahu. Saya percaya itu bukan saya tidak bisa melakukan apapun. Tapi waktu itu, iya ya, kok saya bisa ada damai sejahtera kayak gitu, nggak ada perasaan. Itu bukan saya. Kalau saya mungkin juga bisa tegang gitu. Tapi waktu itu Tuhan benar-benar kasih damai sejahtera yang luar biasa. Saya doain, Roh Kudus ingetin tentang ada roh maut kayak gitu, saya doain, ya nggak lama ya itu akhirnya bisa pulih dan sampai hari ini pulih. Adik saya kemarin tanyain juga, kamu gimana? Udah nggak periksa lagi ya, udah bagus. Terus juga tekanan darah tinggi, dia berani, dia nggak makan obat saudara, nggak makan obat. Nah ya ini bukan saya, ini adalah Tuhan saudara. Ya kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita manusia kalau tidak ada Tuhan, saya tidak bisa bayangkan kalau saya nggak baca Alkitab aja saudara, saya tuh kacau saudara. Saya kalau nggak ada baca Alkitab tuh saya kacau lah pasti, bisa marah-marah dan sebagainya. Saya tahu saya ini manusia yang lemah, saya butuh Tuhan, saya butuh pengurapan Tuhan, saya perlu dekat dengan Tuhan setiap hari. Kalau enggak, hidup saya akan kacau itu. Nah, dari kesaksian ini saya diingetin Tuhan. Ya itu Tuhan yang mengerjakan, bukan saya yang ngerjain, semua Tuhan yang ngerjain. Saya tidak bisa ngelihat waktu itu emang ada rohnya atau enggak, saya nggak bisa lihat. Ya cuma waktu saya diingetin di hati, saya omongin, saya lakukan, saya doakan adik saya, akhirnya ya sembuh gitu saudara ya. Nah ini yang kita perlukan, bagaimana kita hadapi tahun ini saudara. Ya Tuhan sudah ingatkan tentang serigala,
Kita perlu Tuhan untuk menghadapi setiap serigala-serigala apapun juga. Kita perlu Roh Kudus yang mengajarkan kita. Kita perlu Roh Kudus yang membimbing kita tentang semua hal apapun juga. Nah, yang kedua, next. Selalu berjaga-jaga dan melekat kepada Tuhan. Ini saya juga ada pengalaman, saudara. Sorry, maaf. Ada yang berdoa untuk minta sabar sama Tuhan? Ada nggak? Hah? Saya mau cerita tentang pembantu asisten rumah tangga juga seperti Ibu Nani. Saya percaya semua di sini yang punya pembantu pasti punya 1001 cerita tentang asisten rumah tangga. Ya. Jadi saya punya ART baru dari kurang lebih 3-4 bulan lah kali ya. Dari pelosok sekali saudara. Pelosok satu pulau dia. Saya kenalnya dari asisten yang di tempat papa, jadi dia punya teman di kampungnya. Itu dari tempat dia harus naik kapal 12 jam ke Kupang. Nah waktu itu sama si Rere istri saya dibeliin tiket, dibimbing, dia sendirian datang. Jadi ke Kupang naik pesawat ke Jakarta, Jakarta naik kereta sendiri ke Cirebon. Nah waktu datang awal-awal 2-3 hari mau pulang, nangis saudara, mau balik minta ke kakaknya ada yang kerja di Jakarta laki, nangis, enggak. Karena dia tuh baru keluar dari daerahnya, baru kerja, biasanya nggak pernah kerja di orang. Jadi sering miskomunikasi, salah nangkep. Jadi sering diomongin, dimarahin lah gitulah, diomongin. Nah, nanti Rere ngomong sama saya, udahlah kata saya, udah sabar saja. Ya sabar saja, kamu harus jelasin benar-benar jelas sama dia. Dia nggak bisa nangkep bahasa kita kayak kadang-kadang gitu. Ya, jadi ya gitu, istri saya jelasin, nih ya dengerin ya, udah ngerti ya, ngerti. Kalau nggak ngerti ngomong. Nah, yang repotnya kadang-kadang dia kalau nggak ngerti nggak ngomong, dilakuin aja. Apalagi terus juga pernah sama mertua saya kan orang Sunda. Ngomongnya kan bukan timun, bonteng saudara. Mana ngerti orang sana kan? Ya bonteng harus diginin. Nah, pembantu ini nih nggak nanya, nggak ngomong nggak apa. Jadi ngelakuin ubi yang dipotong dan sebagainya. Jadi kan kalau kita ngomong kalah kaku lah gitu ya. Aduh begitu ya. Ya udah berkali-kali. Nah sampai kemarin ya gitu. Saya palingnya gitu. Udahlah sabarlah. Terus mau gimana lagi, kita ya buat dia baru, memang kalau pembantu baru kita harus kasih tahu lagi, ulangi lagi semua sampai dia bisa benar-benar ngerti. Ya sampai Jumat aja kemarin, kalau saya kan kadang-kadang jemput anak dari LG, anak-anak tuh pengen beli roti bakar. Nah kemarin saya beli STMJ saudara, beli STMJ habis kita makan roti, pas kayak Mbak tolong taruh di gelas ya, susunya nih, saya habis lagi makan roti di rumah, susunya mana? Ditaruh di lemari es. Oh, dipikir taruh di lemari es ya. Dia susu STMJ kan anget ya. Maksudnya taruh di gelas, Mbak. Oh iya. Ya udah, ya wis lah saya maklumin lah. Hari Sabtunya, kemarin nih Sabtu, saya kan keluarin mobil, mundur, tahu-tahu brak aja. Jadi saya taruh mobil nih, kan depan ada pagar rumah. Terus ada pagar yang mau masuk ke rumah, nah itu pagar itu adalah jalan untuk masuk ke gudang saudara. Jadi truk masuk lewat itu. Nah di situ ada pintu besi 2 biji kan gitu yang bukaan. Jadi saudara bayangin waktu saya mundur, pintu itu nutup ke mobil saya. Sekarang masih petot tuh, saya lihat waduh petot. Nah waktu itu saya keluar, aduh. Karena apa saudara? Itu karena waktu istri saya ngomong tentang pembantu itu, saya tuh udah wanti-wanti, saya udah ingetin terus. Karena saya pernah kejadian seperti itu mobil yang lalu. Mbak, jadi gini, ini pintu yang sebelah, ini jadi pintu tuh emang begini kan. Harus buka gini dan di selot atau di grendel ke bawah kan, dikunci kan.
Nah, di sini nih ada kayak gundukan semen. Nah, Mbak, kamu harus kuncinya di sini nih, di ujung sini, supaya kalau kena angin dia nggak akan bisa nutup, nggak akan bisa tutup. Ya, kata saya terus, kamu nggak boleh pintunya agak ke sini. Walaupun kamu ditaruh ke bawah, ini kan ya bawahnya tuh, kalau kamu gituin aja, dia tidak akan bisa kuat. Ke bawah tidak akan bisa kuat, kalau kena angin dia akan geser, kata saya tuh. Itu berkali-kali saya ingetin saudara, karena saya tahu ini mesti diingetin terus, diomongin terus supaya dia tuh benar-benar inget. Waktu itu, kejadian beneran yang ditakutin nih. Ya wis, waktu lihat petot kan saya akhirnya ke PW. Saya emang tidak meledak, tapi saya kesel saudara. Terus terang saya kesel, udah diomongin berkali-kali. Ternyata yang saya omongin sama dia tidak dilakukan kan. Nah, saya duduk di situ, PW saya masih kesel terus sampai 5-10 menit terus Tuhan saya ini masih kesel, saya nggak mau, saya pengennya sih datang ke sini kan pengen present worship nih, saya nggak mau lah masih kesel masih apa. Ya udah, terus sebentar tuh Tuhan kasih pengertian saudara. Kamu tahu nggak? Dia tidak taruh grendelnya itu di tempat yang seharusnya, jadi lebih geser ke sini. Kenapa? Karena nyaman. Waktu tidak ada angin, tidak terjadi apa-apa. Dia sudah lupa apa yang saya omongkan, kasih tahu dia awal-awal harus di luar sini, harus di belakangnya semenan ini supaya waktu kena angin tidak goyang. Dia mengubah apa yang sudah saya omongkan sama dia. Benar nggak saudara? Ya, saya sudah kasih tahu tapi dia tidak melakukan dengan tepat. Nah, Tuhan juga kasih tahu. Nah, kamu juga kadang-kadang orang Kristen seperti itu. Tuhan sudah ngomong, kamu harus benar-benar di sebelah tempat semen ini, kamu harus benar-benar melekat sama Tuhan. Kamu harus benar-benar tertancap di sini. Tapi karena sudah nyaman, tidak merasakan apa-apa, tanpa sadar bergeser ke sini. Waktu angin itu datang, waktu masalah datang, yang besar hantamlah, des. Kenapa? Ya itu, kita kadang-kadang seperti itu. Tuhan tuh ngomong gitu. Buat saya lah mungkin ya. Waktu Tuhan ngomong, waktu Tuhan ingetin, waktu kita tidak terjadi apa-apa, kita rasa semua baik-baik saja. Tapi kita akhirnya lupa dengan apa yang Tuhan omong. Ya, waktu saya ngomong ke Mbak itu juga dia lupa. Ya, kita jangan seperti itu saudara. Waktu Tuhan kayak ngomong ini, Tuhan ingetin tentang ini juga, jangan sampai lupa. Waktu kita tidak merasa apa, tidak ada apa, kita nyaman, akhirnya tertancapnya bukan ke situ, di sini. Ya, bukan di baliknya semen itu yang membuat dia bisa kuat. Pintu itu walaupun ada angin sebesar apapun, sekencang apapun tidak akan mungkin bisa menutup saudara. Tapi waktu dia tidak terpaut, tidak melekat di sini, tidak melekat sama Tuhan, waktu masalah datang, waktu angin datang, tidak akan kuat saudara. Pasti akan terhempaskan dan akhirnya Tuhan berbicara di mobil saya saudara. Iya, sekarang petot itu. Tapi saya ngerti Tuhan, oh iya. Ya, jadi selalu berjaga-jaga dan penting sekali melekat sama Tuhan. Karena waktu kita tidak melekat sama Tuhan, kita membiarkan diri kita bebas untuk diserang saudara. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, benar-benar nempel sama Tuhan, ya benar-benar nempel sama Tuhan, walaupun ada angin seperti apa, besarnya seperti apa, itu tidak akan bisa menggoyahkan hidup kita. Ya waktu itu Tuhan kasih pengertian begitu, oh iya Tuhan lah saya ngerti, ya wis lah. Ya terus juga mobil mau gimana lagi, untung saya belajar juga untuk udahlah kalau udah kejadian mau gimana lagi, saya marah-marah juga mobilnya tetap udah petot gitu ya. Ya, nah ini penting sekali juga waktu Tuhan sudah ingetin kita, ya tahun ini akan banyak serigala, ya tahun ini kita harus berperang, ada sesuatu yang harus kita menangkan, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ingat saudara, harus melekat sama Tuhan. Benar-benar melekat terus sama Tuhan, jangan sampai
kita mempunyai hidup yang nyaman, kita pikir segala sesuatunya sudah baik-baik saja saudara. Kita tidak akan pernah tahu kapan angin itu datang, kita tidak akan pernah tahu kapan masalah itu akan datang dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan tantangan itu akan masuk dalam hidup kita saudara. Ya. Oke, yang ketiga. Ya, kita dilantik oleh kerajaan surga. Kemarin saya tanya juga ke Ibu Nani, kita tahu semua yang di sini, waktu gerbang itu ada malaikat yang turun dan waktu pintu terbuka kita masuk. Nah, waktu saya tanya ke Ibu Nani, ya udah itu aja sih, tidak ada hal yang lainnya dalam arti gitu. Tapi saya merasa begini saudara, kita dilantik oleh kerajaan surga, berarti kita ini adalah seperti apa ya, kawan sekerjanya Tuhan, kita adalah partnernya Tuhan, kita benar-benar ada di dalam cover Tuhan ketika kita dilantik menjadi pejuangnya Tuhan saudara. Jangan takut, jangan khawatir, waktu saudara menghadapi apapun juga, ingat waktu kita dilantik itu ada Tuhan, ya ada yang dari surga yang melantik hidup kita saudara. Bukan main-main, bukan manusia yang melantik kita menjadi pejuang, tapi kita semua adalah pejuang-pejuangnya Tuhan saudara. Biar itu mengingatkan kita semua waktu kita menghadapi hal apapun juga. Waktu kita di dalam mungkin di lembah yang paling kelam, mungkin kita mengalami tekanan-tekanan apapun. Tapi kita, biarlah ini mengingatkan kita. Kita ini adalah kawan sekerjanya Tuhan, kita dilantik oleh Tuhan. Sampai Tuhan turunkan malaikatnya melantik kita saudara. Yang dari surga yang melantik kita. Biarlah ini mengingatkan kita semua, ya itu 3 hal yang saya dapatkan. Biarlah ini bisa menjadi bekal buat kita semua bagaimana menghadapi tahun 2024 ini. Biarlah hidup kita terus dipenuhi dengan roh Tuhan sendiri saudara. Hati kita biarlah terus melekat sama Tuhan, jangan sampai kita santai dan merasa nyaman. Dan kita juga tahu kemarin juga kita diberi minyak kepahlawanan juga, kita juga dilantik oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Amin. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan setiap hari di tempat ini mendapatkan firman Tuhan, bisa menyembah sama Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa banget ya. Seringkali di kota-kota lain gitu ya, kegiatannya hanya Sabtu, Minggu ya. Kadang-kadang ada yang namanya kebaktian tengah minggu. Tapi kalau sudah lihat di tempat ini, Tuhan memberikan sesuatu hal yang spesial. Setiap pagi Tuhan sudah sediakan makan ya. Itu luar biasa banget saudara. Jadi buat kita itu meresponi akan segala sesuatu. Kadang-kadang kita itu kurang berjaga-jaga ya. Setiap hari sudah disediain makan. Tapi kita kadang-kadang nggak makan hari ini, ya. Nggak mau menyantap akan segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Apalagi udahlah nggak kepewe di rumah aja nanti streaming. Kadang-kadang juga kita nggak bisa lakukan hal itu. Saya berdoa supaya benar-benar berjaga-jaga. Tadi dikatakan yang terakhir dikatakan harus berjaga-jaga. Untuk itu, untuk berjaga-jaga perlu selalu diingatkan. Ya, perlu selalu diingatkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu selalu diingatkan oleh Roh Kudus supaya kita berjaga-jaga dan menang. Ya. Memang saudara kalau menghadapi akan pembantu, menghadapi akan segala sesuatu orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang kita baca firman sudah mereka ya, didoakan sudah, dikasih tahu sudah, tetap aja bikin kesel kita. Ya. Tapi hari ini benar-benar Tuhan ingatkan kita, ayo berjaga-jaga, minta sama Tuhan roh kesabaran, ya, roh kesabaran untuk menang. Ya. Hari-hari ini belajar sungguh-sungguh. Sabar buat menang ya. Saya berdoa
dalam menghadapi apapun kita belajar sabar dan harus menang sebagai warrior-warriornya Tuhan. Amin. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih. Setiap pagi Engkau menyediakan santapan buat kami. Buat kami mengerti ini santapan yang sangat baik buat kesehatan tubuh kami secara rohani dan jasmani. Buat kami menerima ini semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu hari ini, pujian penyembahan yang kami sudah lakukan, itu merupakan vitamin yang luar biasa dalam hidup kami. Itu merupakan kekuatan dalam hidup kami di dalam menjalani hari ini ya Tuhan. Biar kami terus menang dalam menghadapi serigala-serigala yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk berjalan terus sampai garis akhir. Bapak, kami hari ini tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk 3 calon wakil presiden, 3 calon daripada wakil daripada wakil presiden ini Tuhan. Baik yang mau jadi presiden maupun yang mau jadi wakil presiden. Keenam-enamnya kami mau mempersembahkan kepadamu. Biarlah Engkau memegang hati mereka Tuhan. Untuk melakukan bagiannya tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Bapa, kami sangat berdoa. Engkau akan memilihkan pemimpin yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini. Sehingga semua program yang ada dapat diteruskan Tuhan. Sampai tidak akan terjadi pengulangan demi pengulangan yang membuat negara kami tidak bisa maju-maju. Tuhan, kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena waktunya tambah hari tambah dekat Tuhan. Sehingga sekarang tinggal setengah bulan lagi. Sungguh kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang akan memberikan keamanan Tuhan di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Taburkan roh keamanan-Mu. Taburkan semua roh damai sejahtera-Mu buat seluruh Indonesia. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan. Sebentar sore kami akan masuk di dalam ibadah raya. Engkau siapkan hati kami. Engkau kirimkan akan jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk datang di tempat ini. Baik yang dari dalam maupun dari luar kota. Engkau kirimkan Tuhan. Kau siapkan hati mereka untuk menerima akan semua pesan. Kami berdoa untuk 3 anak-anak-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu. Engkau yang akan terus beracara sehingga firman satu dengan yang lain saling melengkapi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Semua pemimpin pujian, pemain musik dan semua multimedia yang disediakan. Kami mohon anugerah-Mu, hikmat yang daripada-Mu, urapan yang daripada-Mu turun atas semuanya. Para penari dan asyir semua ada di dalam kontrol daripada-Mu. Terima kasih Bapak, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami sebentar sore. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya pergumulan. Masih banyak pergumulan yang ada dalam hidup kami. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit,
Tuhan, kami mau mempersembahkan semua kepadamu. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau pasti membuka jalan di dalam keadaan-keadaan hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah kau memberikan daya tahan tubuh yang baru buat kami. Menjadi perisai buat kami. Sehingga panah-panah berapi dari kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan kami, baik secara sakit penyakit maupun apapun juga, dapat ditangkis oleh perisai ini. Karena ada perisai kesehatan, ada perisai daya tahan tubuh memasuki hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Engkau sungguh sangat baik atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami persembahkan kepadamu. Pimpin dan pegang tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, Engkau sudah melantik kami menjadi warrior. Dan kau memberikan minyak ini sebagai suatu meterai bahwa kami pasti mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terus bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Menjadi warrior-warrior yang berkenan di hatimu di akhir zaman ini. Semua yang tidak baik engkau patahkan. Tuhan, kami menyerahkan tangan kami dan kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini benar-benar menjadi pahlawan yang penuh dengan kemenangan. Semua yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil dan tidak ada yang gagal. Sehingga kami menerima secara utuh semua berkat yang sudah kau sediakan dan menjadi bagian kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.